Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapti Sumiartini dari kelas 3 MPIA akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Amiruddin SPDI MPDI dengan submateri sebagai berikut. Pertama, Filsafat Pendidikan, Idealisme dan Mencari Tahu. Sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme. Pengertian dan konsep-konsep secara umum tentang idealisme, konsep-konsep pendidikan menurut aliran idealisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Kedua, filsafat pendidikan realisme dan mencari tahu sejarah pendidikan realisme, pengertian dan konsep umum realisme, konsep pendidikan menurut ahli realisme, baik itu tentang guru, siswa, metode, kurikulum, dan lain-lain. Langsung saja, saya akan menyampaikan jawaban saya dari pertanyaan di atas. Yang pertama, jadi filsafat pendidikan idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad 18, ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato. Secara memperawalkan dengan materialisme Epikuros, istilah idealisme adalah aliran filsafat yang memandang yang mental dan ideasional sebagai kunci ke hakikat realitas. Dari abad 17 sampai permulaan abad 20. Istilah ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. Idealisme memberikan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa atau min dan spirit atau roh. Berikut adalah sejarah-sejarah dan nama-nama tokoh idealisme. Yaitu, pertama, Plato. Plato merupakan salah seorang filsafat yang berasal dari Yunani kuno yang mempunyai pengaruh kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ia juga dianggap sebagai pelopor dalam filsafat idealisme yang mengagumkan nilai pengetahuan dan keadilan. Konsep pengembangan ilmu pengetahuan digagas Plato dapat dibedakan menjadi dua macam pengetahuan yang bersifat indrawi. Pengetahuan yang bersifat indrawi hanya merupakan kesan-kesan yang bersifat sementara dan senantiasa dapat berubah. Pengetahuan yang bersifat kejiwaan, pengetahuan yang sifatnya hanya dapat melahirkan kebijaksanaan dan keadilan nilai. 2. Elea. Filosof Elea adalah filosof yang mengatakan bahwa yang ada itu satu, tidak ada seluk-beluk dan tidak berubah-ubah. Apa yang tampak pada panca indera itu bukanlah yang sebenarnya, melainkan rupanya saja. Yang ada dalam kebenarannya tidak dapat diketahui dengan penglihatan saja, melainkan dengan pemikiran yang memperhatikan. 3. Hegel. Hegel mengatakan bahwa sejarah dapat dikatakan belum berakhir, dalam artian bahwa masih ada hari depan karena peristiwa-peristiwa masih berlangsung. Namun sebaiknya, ia juga mengatakan bahwa sejarah sudah mencapai masa akhir dalam artian tidak akan ada lagi penemuan-penemuan yang baru. Sejarah telah mencapai puncaknya pada abad ke-19. Sejarah juga dapat mengulangi bentuk-bentuk atau tahap-tahap yang lainnya. 4. Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman kita berada dalam bentuk-bentuk yang ditentukan oleh perangkat indrawi, maka hanya dapat bentuk-bentuk itulah kita menggambarkan eksistensi segala hal. Kelemahan dari pendapatnya ini adalah Kant menentang pengalaman yang tidak indrawi atau bisa disebut dengan metafisik, sehingga seseorang tidak dapat menggambarkan eksistensi sesuatu. 5.
David Hume. David Hume merupakan filosof pendidikan idealisme subjektif. Ia berkata, kalau saya memasuki diri saya sendiri, maka saya jumpai bermacam pengertian, bermacam-macam gambaran tentang benda. Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa filsafat pendidikan idealisme itu merupakan pandangan yang menganggap atau memandang ide itu sebagai primer dan materi itu sebagai sekunder. Dengan kata lain, materi berasal dari ide atau diciptakan oleh ide itu sendiri. David Hume juga mengeklaim bahwa realitas objektif harus menolak sekalipun pikirannya sendiri dan menegaskan eksistensinya sendiri sebagai tidak lebih daripada rangkaian sensasi ataupun kesan. 6. Al-Ghazali. Al-Ghazali termasuk dalam kelompok sofistik yang banyak menaruh perhatian terhadap pendidikan, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini disebabkan karena ia sangat menekankan pendidikan terhadap anak didik. Menurut seorang anak itu tergantung pada orang tua. Bagaimana cara orang tua itu mendidik anaknya tersebut? Karena hati seorang itu bersih, murni layaknya permata. Hal tersebut sejalan dengan pesan Rasulullah SAW, yakni bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan bersih, kedua orang tuanya yang menyebabkan anak itu masuk Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Aliran filsafat pendidikan idealisme dalam pendidikan menekankan pada upaya pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik sebagai aktualisasi potensi yang dimilikinya. Untuk mencapainya, diperlukan pendidikan yang berorientasi pada pengenalan potensi dengan memadukan kurikulum pendidikan umum dan praktis. Kegiatan belajar terpusat pada peserta didik yang dikondisikan oleh tenaga pendidik. Konsep filsafat pendidikan idealisme menurut umum adalah secara absolut kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah. Sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah, tetapi kenyataan rohaniah yang lebih dapat berperan humanologi. Idealisme adalah jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang menyebabkan adanya kemampuan memilih. Kemudian epistemologi sampai idealisme, pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Kebenaran hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang memiliki akal pikiran yang cemerlang. Sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat pendapat. Aksiologi sampai idealisme. Kehidupan manusia diatur oleh kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Konsep filsafat pendidikan idealisme adalah sebagai berikut. Tujuannya untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Kurikulum pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Secara metode, diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan. Menurut peserta didik, bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Kemudian yang kedua, realisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek-objek yang kita temui lewat indera ialah nyata dalam diri objek tersebut, terlebih objek itu tidak tergantung pada subjek atau manusia yang mengetahui, apalagi hanya pada pikiran subjek. Dengan kata lain,
dunia luar dan pikiran saling berinteraksi, akan tetapi harus diingat bahwa interaksi itu memiliki sifat dasar, yaitu dunia. Kemudian, sejarah dan nama-nama tokoh pemikir filsafat aliran realisme yang menjadi awal filsafat realisme sekaligus tokoh yang memberikan perkembangan dalam filsafat realisme sebagai berikut. Pertama, Aristoteles pada tahun 348 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah filsuf Yunani yang menjadi murid dari Plato dan guru dari seorang Alexander Agung. Ini menjadi orang yang pertama kali berpendapat terkait pemikiran realisme. Menurut Aristoteles, realitas berada dalam benda konkret atau dalam proses-proses pengembangannya. Dunia yang nyata adalah dunia yang kerap kita serap, maka bentuk ide atau prinsip keteraturan dan material tidak dapat dipisahkan. Kedua, Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 Masehi. Francis Bacon adalah filsuf, negarawan, dan penulis asal Inggris yang lahir pada 22 Januari 1561 dan meninggal pada 19 April 1626. Bacon memberikan pendapat terkait pemikiran realismenya dengan berkata sesuai dari dasar filosofi realisme bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan juga diuji. Maka semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan dibandingkan dipakai sebagai satu-satunya dasar atas suatu kesimpulan atau pengetahuan. Ketiga, John Amos Comenius pada tahun 1592 sampai 1670. John Amos sendiri memiliki pemikiran realisme yang berarah pada pendidikan dan juga digolongkan filsuf realisme yang memegangi paham realisme religius dengan pendapat tentang manusia, yaitu manusia harus berusaha untuk mencapai dunia antara keselamatan dan kebahagiaan dan juga keadaan kehidupan yang sejahtera. Keempat, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 Masehi. Locke berpendapat terkait realisme sebagai berikut, bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat metafisik dan universal. Locke lebih berkeyakinan sesuatu itu dikatakan benar jika disandarkan pada pengalaman-pengalaman indrawi yang sifatnya induksi. Pendidikan menurut aliran filsafat realisme menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hal menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya diperlukan pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan oleh tenaga pendidik. Konsep pendidikan filsafat realisme menurut umum adalah metafisika sampai realisme. Kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik atau materialisme. Kenyataan materialisme atau material dan kenyataan yang terbentuk dari berbagai kenyataan atau pluralisme. Humanologi sampai realisme. Hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Jiwa merupakan sebuah organisasi kompleks yang kemampuan berpikir. Epistemologi sampai realisme. Kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gagasan manusia, dan kenyataan dapat diketahui oleh pikiran. Pengetahuan dapat diperoleh melalui penginderaan. Kebenaran pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaiannya dengan fakta
aksiologi realisme, tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu. Pada taraf yang lebih rendah, diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Konsep filsafat pendidikan aliran realisme adalah penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial, kurikulum komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Pada metode, belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung ataupun tidak langsung. Metodenya harus logis dan psikologis. Metode Pontediction atau stimulua respon adalah metode pokok yang digunakan. Peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, pengaturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Peran pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasinya peserta didik. Demikian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.